أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya siwahu ba'dah, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur seraya memuji asma Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita hadir bertemu kembali dalam acara atau dalam kajian ilmu di tempat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, yang para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu untuk sama-sama belajar menuntut ilmu dari Allah kembali, untuk kemudian ilmu tersebut semoga Allah berkenan nanti ilmu tersebut kita sampaikan kepada anak cucu kita. Karena dengan itu semua insya Allah nanti ajaran agama Islam akan tetap ada di muka bumi ini, akan tetap selalu berkibar, akan tetap selalu nantinya senantiasa ada di dunia ini. Baik para jamaah sekalian, materi kita pada malam hari ini adalah tahsin dan talaki. Untuk tahsin kita masih berjalan, sudah dimulai dari pertama kemudian sampai kemarin melafadzkan beberapa huruf-huruf hijaiyah. Itu tahsinnya kita sudah. Nah, yang belum kita talakinya. Kemarin dari Mas Qadri sudah sempat berdiskusi. Kemarin sudah ditawarkan bagaimana kalau mulai malam hari ini kita adakan talakinya sekaligus nanti tahsinnya. Jadi nanti setelah kita melafalkan atau melafadzkan beberapa huruf hijaiyah, nanti kita baca sama-sama beberapa surat atau beberapa ayat untuk kemudian nanti kita talaki bersama-sama. Artinya talaki itu diambil dari bahasa Arab, asal katanya adalah laqqa yulaqi, ya. Jadi artinya adalah sama-sama saling memperbaiki atau sama-sama bertemu. Artinya bertemu antara seorang guru dengan seorang murid. Di sini kita sama-sama belajar, maka nanti kita sama-sama memperbaiki bacaan kita. Jadi nanti acaranya adalah setelah kita sama-sama melafalkan beberapa huruf hijaiyah, nanti kita sama-sama membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, nanti di sini saya akan menawarkan kira-kira mau dibaca surat yang mana atau ayat yang mana. Atau kalau saya pribadi inginnya sih dari juz amma. Kenapa dari juz amma kita mulai? Karena juz amma ini sangat penting, karena selain mudah dihafal, mudah dibaca, ini pun sering kita baca ketika sholat 5 waktu. Maka ketika kita sudah sama, ketika kita sudah benar melafalkan juz ammanya, maka nanti ketika kita mengajarkan kepada anak-anak keturunan kita juga akan benar, jadi tidak akan salah. Jadi kalau sudah benar di awal, nanti seterusnya anak-anak kita akan benar. Jadi kalau saya pribadi inginnya dari
surat An-Nas sampai nanti ke atasnya. Kalau dari Mas Kodri ininya dari surat Al-Baqarah sampai ke bawah. Maka ini saya persilahkan dari bapak-bapak maunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Silakan, boleh. Kira-kira dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Dari surat An-Nas ke atas atau surat Al-Baqarah sampai ke juz 30 ke bawah. Dari bawah ke atas saja ya, dari surat An-Nas nanti sampai ke atasnya. Nah, baik, nanti kita baca surat An-Nas karena mohon maaf, betul kenapa saya menitik beratkannya di juz amma, karena beberapa memang kita sudah hafal, tapi mungkin beberapa ada yang mungkin belum tepat membacanya, belum tepat tata cara membacanya, maka akan kita betulkan sama-sama. Nanti mohon Bapak Mustari, Pak Kasepuhan, nanti mohon apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon nanti dikoreksinya, mohon koreksinya dari Bapak-Bapak sekalian juga, sama-sama kita belajar, karena sama-sama kita belajar, maka sama-sama mengkoreksi diri. Baik, baik kepada Bapak-Bapak sekalian, oh ya sama-sama ya. Beberapa pekan yang lalu saya sudah mengirimkan ke Mas Kodri yaitu cara membaca atau melafalkan beberapa huruf hijaiyah. Memang hari ini saya sengaja tidak bawakan, jadi biar bapak-bapak sekalian lihat saja langsung dari HP-nya ya, kalau bawa HP lihat dari alat komunikasinya. Kalaupun tidak bawa, nanti bisa ikuti apa yang saya ucapkan saja. Kemarin kita sudah sampai pelafalannya, yaitu sampai huruf sa ya, sampai huruf sa. Kalau tidak nanti Mas Fadri mohon minta tolong dicetak saja mungkin ya, nanti diperbanyak supaya bapak-bapak bisa lihat juga gitu ya. Ya? Oh gitu. Iya ya, tidak apa-apa. Biar nanti bisa diperbanyak, jadi kita supaya lebih fokus lah. Kemarin kita sampai huruf sa. Nah, sekarang kita lafalkan 3 huruf saja, yaitu huruf ha, kho, dan ja, atau ja, ha, dan kho. Sebelum kita mulai ke yang baru, kita lafalkan dulu yang lama, yaitu huruf hamzah sampai huruf sa. Kemarin kita sudah bahas perbedaan huruf hamzah dan huruf alif. Kalau alif yaitu huruf yang tidak ada harokatnya, tapi kalau hamzah itu yang ada harokatnya. Ketika bapak-bapak sekalian membaca huruf a, i, dan u, itu berarti hurufnya adalah hamzah. Tetapi kalau tidak ada harokatnya, seperti amanu, a-nya karena dibaca panjang, berarti hamzahnya yang berharokat, yang panjangnya itu adalah alif. Jadi perbedaannya alif dengan hamzah adalah kalau hamzah itu berharokat atau bertanda baca, sedangkan kalau alif itu tidak bertanda baca, ya, atau dalam arti kata dimatikan lah. Kita baca sama-sama bapak sekalian dari huruf alif. Nanti saya lafalkan terlebih dahulu, nanti mohon diikuti. A, I, U, Ba. Mohon diikuti. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. U, An. Ani, A'na. Minal mu'ni. Ma'i, An, Ani, A. Nah, lanjut ke huruf ba. Babi, bu, bab. Babi, bu, bab. Bubam, bani, babna. Minal mubni. Mabibam, bani, ba. Sekarang huruf ta. Tati, tubat. Tati, tubat. Tutang.
tanitatna minal mutni matita tanita sasi subas susang sanisasna minal musli masih sang sanisa. Nah, sekarang huruf yang selanjutnya yang terbaru yaitu huruf ja. Nah, huruf ja ini termasuk salah satu huruf qalqalah, sama seperti huruf ba, maka nanti agak dipantulkan ketika bertemu dengan huruf atau tanda baca sukun. Jaji jubaj, jaji jubaj, jujang jani jajna minal mujni majija janija. Nah, huruf selanjutnya huruf ha. Hahi hubah, hahi hubah, huhan hanihahna minal muhli mahihan haniha khokhi khubah, khokhi khubah, khuhon khanikhahna minal mukhni mahikhon khaniha. Nah, huruf ha dengan huruf kho ini termasuk huruf idhar. Jadi ketika bertemu dengan nun mati ataupun bertemu dengan tanwin yaitu an, in, un, berarti dia dibacanya jelas. Artinya dibacanya jelas adalah huruf setelah tanwin, huruf setelah nunnya tersebut itulah yang dibaca jelas. Jadi ketika nunnya bertemu dengan huruf ha, berarti haknya dibaca jelas. Ketika bertemu dengan kho, kho-nya dibaca jelas. Nah, tidak seperti huruf iqlab yang itu nun bertemu ba, maka huruf nunnya tidak dibaca tapi membaca huruf mim, seperti itu. Nah, ini huruf ha dan kho itu termasuk dalam huruf izhar. Kita baca sama-sama lagi. Sekali lagi huruf ja, ha dan kho. Setelah itu nanti kita melafalkan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan juga surat Al-Lahab gitu. Sama-sama kita baca sama-sama saja ya. 1 2 3. Ha jaji jubaj, jaji jubaj, jujang jani jajna minal mujni majijang jani ja. Sekarang huruf ha. Hahi hubah, hahi hubah, huhan hanihahna minal muhli mahihan haniha. Huruf kho. Khokhi khubah, khokhi khubah, khuhon khanikhahna minal muhli mahihan khanikha. Nah, itu 3 huruf hijaiyah yang kita lafalkan bersama-sama. Berarti sampai hari ini kita sudah 7 huruf hijaiyah yang kita lafalkan bersama-sama. Mudah-mudahan yang baru 7 ini nantinya kita sudah terbiasa lah pelafalannya, kita sudah terbiasa lidahnya. Nanti bisa dilatih di rumah masing-masing. Nanti filenya akan dikirim oleh Mas Kodri. Nanti mudah-mudahan bisa segera dikirimkan, bisa biar latihan di rumah masing-masing. Jadi di sini kita baca, di rumah pun kita latihan. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita langsung saja ke tahsinul Qur'annya.
Kalau bapak-bapak ada Al-Quran, boleh dibuka Al-Qurannya supaya lebih pas lah. Kalau ada Al-Qurannya biar lebih pas. Oh, ternyata ini hurufnya seperti ini, tanda bacanya seperti ini. Ya. Oh. Iya, Al-Quran. Biar lebih pas. Ya, biar bisa praktek. Jadi yang dilafalkan, yang kita keluarkan bacaannya sesuai dengan apa yang dia di Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Terkadang memang kalau kita belajarnya dari juz amma, itu mungkin kita merasanya saya sudah hafal. Nah, kenapa saya meminta bapak-bapak sekalian untuk membuka Al-Qur'annya? Bukan karena saya tidak percaya dengan hafalannya, tapi biar kita sama-sama lah. Jadi kita praktek, kita sama-sama buka Al-Qur'an, kita sama-sama teliti mana yang salah, mana yang benar. Ya, jadi dari surat An-Nas. Dari surat An-Nas, ya. Dari surat An-Nas ke atas. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab sampai ke atas. Jadi supaya kita membiasakan diri ketika kita baca surat-surat pendek di dalam sholat, maka nanti pelafalannya sudah benar. Walaupun kita sedang sholat munfarid, sholat sendiri, jadi bacaannya sudah benar lah, seperti itu. Sudah, Bapak-bapak? Surat An-Nas berarti yang paling bawah, suratnya paling terakhir. Juz 30 paling terakhir. Sudah, Bapak sekalian? Kita baca sama-sama. Nanti mohon diulangi setelah saya membaca gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Mohon maaf Bapak-bapak kalau punya lagu sendiri pakai saja. Ini karena di sekolah saya biasa pakai metode ummi, jadi lagunya juga lagu metode ummi. Jadi kalau tidak mengikuti saya tidak apa-apa, yang penting lafaz atau apa yang dibaca itu sama, seperti itu saja. Ini di sini kadang kita salah ataupun tertukar antara surat Al-Fatihah dan surat An-Nas, yaitu dalam pembacaan Maliki. Jadi kalau di surat Al-Fatihah itu maknya panjang, Maliki Yaumiddin, sedangkan kalau di surat An-Nas Malikin Nas. Ya. Itu perbedaannya di situ saja. Kadang kita karena saking semangatnya jadi terlupa mana yang harus dibaca panjang, ketika membaca Maliki mana yang harus dibaca pendek. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah maknya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau yang ini Malikin Nas. Itu kira-kira perbedaannya di situ saja, tidak ada yang mencolok. Kemudian kita ke surat Al-Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nggih. Benar, nggih siap. Masukkan doa. Nggih, tenan. Kita satu surat lagi ya. Satu surat lagi. Nanti setelah itu mohon kesediaannya Bapak-bapak untuk maju satu-satu gitu ya. Nanti kita talaki lah. Nah, ini tahsinnya, ini kita seperti ini, tahsinnya jadi kita baca sama-sama. Nanti setelah itu baru kita talakinya, karena materinya tahsin dan talaki gitu ya. Kita baca satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini salah satu idhar, dibaca jelas kufuwan ahad. Itu surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Ini kedua-duanya diakhiri dengan qalqalah, maka nanti agak memantul lah seperti itu. Kemudian yang sering kita agak melenceng bacaannya ketika membaca Allahus Somad. Jadi tasjidnya kadang kita hilang, jadi langsung Allahus Somad. Jadi tasjidnya tidak dibaca. Jadi tasjidnya yang benar adalah dibaca Allahus Somad. Nah, seperti itu. Ya, betul. Qalqalahnya. Kita ulangi lagi, Bapak-bapak sekalian, dari surat An-Nas sampai Al-Ikhlas. Nanti setelah itu mohon kesediaannya Bapak-bapak kita maju satu-satu. Nanti kita sama-sama membetulkan bacaan lah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Alhamdulillah sudah selesai kita tahsinnya. Monggo bapak-bapak satu-satu mungkin bisa berkenan maju ke sini sambil bawa Al-Qur'annya. Kita bukan ngetes ya. Ini bukan tes baca Quran, tapi kita sama-sama membetulkan bacaan Qurannya. Enggak, silakan. Iya, oh ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Enggak, bapak yang lain? Bacanya sudah benar, alhamdulillah, tidak ada yang kurang sedikit pun, baik dalam panjang pendek ataupun lain sebagainya. Enggak, bapak yang lain silakan, boleh sambil koreksi bacaan. Silakan, boleh. Iya, penting untuk sholat karena sering dibaca setiap sholat. Ya, boleh gak apa-apa pakai mic biar sama-sama didengar. Nanti bapak-bapak yang lain mohon dikoreksi juga, khawatir saya ada yang kelewat koreksiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Untuk yang kedua tadi kalau tidak salah itu di surat An-Nas itu banyak kita temui sebelum akhir itu ada nun bertasjid, itu namanya gunnah. Jadi namanya gunnah itu memang harus
ditekan ya, bacaannya harus ditekan. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Tadi ketika membaca minal jinnati wan nasnya itu sudah benar. Tapi ketika membaca birabbin nas ayat-ayat yang terakhir-terakhirnya itu agak kurang sedikit ya. Jadi agak sedikit dipanjangkan lagi, sama ketika di surat Al-Falaq itu wa min syarrin naffa. Jadi ada nun bertasjid, nah, tapi disambung dengan fa bertasjid. Jadi kalau bisa ya agak dipanjangkan sedikit lagi. Itu saja sih koreksiannya. Yang lainnya tidak ada. Yang lain Bapak silakan sambil koreksi bacaan. Oh boleh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ada 2 mic nggak apa-apa di situ, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kurang. Oh kan. Keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Satu saja koreksiannya sih tadi, ketika qalqalah memang kalau qalqalahnya di akhir ayat tadi sudah agak betul, walaupun perlu perlu diperjelas lagi ya. Tadi yang agak kurang tepat itu ketika lam yalid wa lam yulad. Tadi lam yalidnya ketika qalqalahnya kurang begitu sempurna, Kalau yang lainnya qalqalahnya alhamdulillah sudah sempurna. Cuma itu saja satu koreksiannya. Enggak, yang lain silakan. Oh, Pak. Monggo, enggak apa-apa, silakan. Disambung sana. Apa? Disambung. Betul apa? Katakan salah. Betul apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min
شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah bagus bacaannya. Memang kalau disambung tidak apa-apa karena di beberapa Al-Qur'an memang tanda wakofnya yaitu lam alif dan juga sod la sama ya ya. Jadi tidak apa-apa disambung. Artinya tidak apa-apa disambung kalau memang kita sudah terbiasa disambung seperti itu baik dalam tahlilan ataupun dalam lain sebagainya pasti disambung. Jadi tidak apa-apa. Monggo yang lain, Bapak-bapak yang belum. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih. Koreksiannya itu pada bacaan yang bertanda baca tasjid saja sih. Tadi penekanannya agak kurang. Seperti contoh min syarri. Nah, itu kan min syarri. Kemudian ya banyak syarri juga. Nah, itu tasjidnya agak kurang. Ya, tasjidnya agak kurang. Tapi ketika baca surat Al-Ikhlas tadi Allahus Somad itu sudah baik bacaannya, tasjidnya. Jadi ketika di surat An-Nas dan Al-Falaq saja, ketika membaca tasjid di kalimat syarri ya, di kalimat syarri. Nah, itu kalau di Al-Quran saya, ini di akhir surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas itu ada huruf Ain. Mungkin kalau di Al-Quran Bapak-bapak sekalian ada huruf Mim. Itu artinya ain juga. Itu artinya adalah mamnu. Mamnu itu artinya dilarang. Jadi dilarang melanjutkan. Jadi kalau sudah selesai sampai situ, di situ tidak boleh dilanjutkan. Tapi selama tidak ada tanda wakaf mim atau ain, itu berarti boleh dilanjutkan. Ya, ada satu lagi wakaf, ada wa lam dan wakaf ya itu. Betul. Kan ada dua, ada sod, lam sama ya. Satu lagi adalah ko, la dan ya. Nah, itu yang tidak boleh ya, itu saja ya, itu sudah mutlak, jadi tidak boleh dilanjutkan. Maka silakan yang belum, Bapak sekalian boleh. Nah, enggak Jadi enggak. ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس التي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Makasih. Ya, koreksiannya masih di qalqalah ya. Jadi qalqalahnya belum terdengar sempurna. Khususnya memang yang ada di surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas, qalqalahnya ada tapi belum terpantulkan, jadi belum sempurna. Kemudian tadi yang sempat kita singgung itu Maliki di Al-Fatihah dan Maliki di An-Nas. Jadi kalau Maliki di Al-Fatihah itu panjang, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau di surat An-Nas itu agak pendek, bukan agak pendek sih, memang pendek. Malikin Nas. Nah, itu agak pendek. Ya, ada huruf mat tabi'inya itu alif ya. Kalau tidak ada alif berarti ada fathah yang berdiri. Nah, itu fathah berdiri itu dibaca panjang. Ya, betul. Ada lagi? Bapak yang belum? Enggak, silakan. Ya, enggak, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Terima kasih yuk. Ya, koreksiannya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu pelafalan tasjid ya, tasjidnya itu saja sih. Beberapa tasjidnya sudah benar pelafalannya, tapi beberapa ada yang masih kurang lah seperti itu. Enggak, Bapak. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terima kasih. Sudah ke? Ya, masih sama ya Bapak sekalian tadi. Jadi intinya dari bacaan Bapak sekalian tadi yang masih kurang memang di tasjid lah ya. Tasjidnya mohon diinikan lagi tasjidnya, tanda baca tasjid, kemudian tentang tadi perbedaan Maliki di Al-Fatihah dan Maliki di An-Nas ya. Kemudian yang terakhir tadi tentang sudah cuma itu saja, dua saja sih koreksinya dari 3 surat ini, yaitu tentang tasjid dan juga perbedaan Malikinya itu. Nah, itu Bapak sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran malam hari ini Allah berkenan kita bisa sama-sama memperbaiki bacaan kita khususnya, sehingga nanti ketika bacaan kita sudah benar, sudah baik, maka kita bisa membetulkan bacaan anak-anak kita. Itu harapannya sih seperti itu. Makanya kita perbaiki dulu bacaan kita dulu, baru kita perbaiki bacaan keluarga kita. Karena kalau sudah baik bacaan semuanya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menurunkan rahmat hidayahnya ke dalam keluarga kita, sehingga nanti akan tercipta yang namanya sakinah mawaddah warahmahnya itu di situ. Jadi ketika bacaan Quran kita sudah benar, kualitas bacaan Quran kita sudah benar, maka kualitas kehidupan keluarga kita dan kualitas kehidupan kita pun akan insya Allah tambah benar juga. Itu sudah janji Allah seperti itu. Baik, demikian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bersama-sama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.